Sidang Nikita Mirzani didesak agar digelar 3 kali seminggu oleh pengacara Dr. Reza Gladys. Emangnya bisa semendesak itu? Nah, Sobat Cendol, memang benar ya bahwa pengacara atau kuasa hukum korban alias pelapor bisa mengajukan permintaan atau semacam masukan ya kepada majelis hakim, termasuk soal jadwal sidang. Tapi ingat, hak mendesak secara hukum itu nggak otomatis bikin hakim harus menurut. Jadi majelis hakim itu tetap harus independen. Nah, semua keputusan di ruang sidang termasuk ritme persidangan dipertimbangkan dari berbagai aspek. Mulai dari kesiapan jaksa penuntut umum, pengacara dari terdakwa, saksi-saksi, dan tentu saja beban perkara di pengadilan. Nah, lalu apa sih alasan mereka mendesak hal tersebut ya? Menurut mereka ya, karena masa penahanan Nikita Mirzani tinggal 57 hari lagi. Kalau sidang terlalu lambat, menurut mereka ancamannya bukan cuma bebas demi hukum, tapi runtuhnya persepsi publik terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Tapi kita nggak boleh lupa sahabat channel bahwa keadilan bukan lomba cepat-cepatan. Apakah mempercepat sidang demi mengejar habisnya masa tahanan itu adil? Ataukah justru memaksa proses hukum melewati batas kehati-hatian? Jadi perkara ini bukan sekedar soal selebritis ya, ini tetap tentang batas antara hak pelapor, hak terdakwa, dan wibawa pengadilan. Apakah mempercepat sidang itu demi keadilan ataukah justru demi kepentingan pihak tertentu? Coba kita renungkan. Nah, buat kalian yang menyukai konten-konten edukasi ala netizen Cendol, silakan bantu follow, like, dan share. Nikita Mirzani dan tersangka baru di hari Senin. Nah, Sahabat Cendol, terlepas akan ada atau tidaknya tersangka baru di kasus Nikita Mirzani ya, netizen Cendol nggak mau ambil pusing dan juga nggak mau sok-sokan jadi penyidik. Apalagi berasa korban yang tiap hari ngoceh-ngoceh tentang tersangka baru lah, tentang ini A sampai Z. Cuma mau nanya pelan-pelan nih, mau nanya dengan nada selama lembut dengan kasih sayang. Kemarin katanya kan bakal diumumin hari Senin, sekarang udah hari Selasa, mana nih? Kok pada diam sekarang? Belum diumumin juga? Atau mungkin maksudnya Senin depan atau Senin tahun depan? Nah, Sahabat Cendol, ini contoh nyata ya bahwa di kasus Nikita Mirzani banyak banget yang nyebar-nyebar info setengah matang, bahkan cenderung hoax. Bahkan ada juga yang kelewat pede ya, padahal cuma akun. Ya sudah lah ya. Nikita Mirzani public figure ya, iya betul. Tapi proses hukumnya ya tetap punya jalur resmi. Mau si O, mau si D beneran jadi tersangka nanti pun ya, kalau dari awalnya udah ngaku A1 tapi zong ya tetap aja salah nyebar isu. Ingat tuh, tandain akun-akunnya, itu udah nggak kredibel itu udah nggak kredibel itu. Nah, Sahabat channel, jangan sampai karena kita nggak suka sama Nikita Mirzani, kita jadi ngedukung hoax demi validasi emosi. Ngomongin moral boleh, tapi jangan sampai lupa ya, ini konteksnya hukum, bukan kontes pembenaran siapa yang paling benci. Ayo Sahabat Cendol, kita tunggu fakta bukan fiksi. Follow terus karena habis ini kita akan selalu ngebahas isu-isu hukum di kasus Nikita Mirzani maupun hukum secara general dan kasus-kasus lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Tersangka baru di kasus Nikita Mirzani, fakta atau katanya? Nah, Sahabat Cendol, tiap kali kasus Nikita Mirzani naik sidang selalu ada aja kabarnya ya. Mulai dari kabar burung, kabar ayam, mulai dari kabar-kabar yang belum jelas asal-usulnya tapi sudah viral kemana-mana. Nah, yang terbaru nih ya, katanya ya akan ada tersangka baru berinisial O. Tapi masalahnya Sahabat Cendol, kasusnya apa dulu nih? Apakah laporan dari si apoteker ataukah malah dikait-kaitkan sama kasus Nikita Mirzani? Biar seolah-olah itu satu semesta. Nah, ini nih pertanyaan dari netizen kita yang cukup serius tapi ngena juga sih ya. Bang, santer beredar Senin si O bakal jadi TSK, infonya A1 benar gak sih? Jawaban jujur ya kan, netizen Cendol itu bukan keluarga Nikita Mirzani, bukan penyidik, bukan keluarganya si Dr. Reza Gladys, bukan keluarganya si apoteker, apalagi keluarganya Dr. O. Jadi kalau kakak mau info A1 terkait hal ini ya silakan monggo tanyakan sama yang bikin narasi tersebut. Siapa tahu beliau itu ya buzzer.
Maksudnya, siapa tahu beliau itu buser reskrim yang nyamar jadi TikToker sambil ngonten. Nah, sahabat channel, buat kalian yang belum tahu ya bahwa informasi tentang proses penyidikan itu nggak boleh bocor ke ruang publik, kecuali diumumkan oleh pihak yang berwenang. Ya, kecuali kalau sekarang aturan hukumnya udah diganti. Dan kalaupun ya misalnya beneran ada tersangka baru ya, nggak apa-apa juga kan, proses hukum harus kita hormati. Tapi lucunya ya, yang ngumumin duluan itu malah pihak luar loh. Bukan penyidik, bukan pelapor, bukan pengacaranya, bukan juga keluarganya. Tapi akun-akun yang hobi banget nyebar-nyebar konspirasi. Nah, sahabat channel, mari kita sabar ya menunggu dari yang benar-benar berwenang. Kalau enggak ya nanti netizen lebih ngeri dari jaksa kebenaran. Kalau kalian setuju kita harus tetap waras di tengah pusaran isu, silakan share video ini. Jangan lupa komen dengan kepala dingin, bukan dengan jempol yang panas. Karena netizen channel selalu dingin tapi tajam. Nikita Mirzani membawa berkah bagi semua kalangan. Ngaku nggak lu? Nah, sahabat cendol, tidak bisa dipungkiri ya bahwa kasus Nikita Mirzani justru membawa berkah baik bagi para pendukung maupun para haters. Coba deh kalian cek akun-akun yang bahas kasus Nikita Mirzani, pasti rame. Rame banget malah. Bahkan netizen cendol juga tidak bisa menampik ya, termasuk dalam lingkup tersebut. Kita ikut meramaikan, ikut menyoroti, tapi tidak asal tuduh. Tapi sahabat channel, sebenarnya menurut netizen channel ya, ada hal yang jauh lebih besar bisa kita petik dari kasus hukum Nikita Mirzani. Kita semua termasuk saya pribadi dapat belajar tentang bagaimana proses hukum bekerja di Indonesia. Nah, dengan adanya kasus Nikita Mirzani, saya jadi semangat lagi membuka literatur hukum, baca undang-undang, dan cek jurnal-jurnal hukum ya. Dan semua itu netizen channel sajikan dan bahas kembali untuk sahabat channel semua. Nah, kasus Nikita Mirzani membuka mata kita semua tentang bagaimana proses hukum dimulai ya, dari penetapan tersangka, eksepsi, putusan sela, hingga masuk ke pokok perkara, bahkan nanti ke pembuktian. Tapi ingat ya, sahabat channel, dalam hiruk pikuk informasi seperti ini, tidak semua yang kalian lihat itu netral atau objektif. Banyak info yang framingnya berat sebelah, maka pandai-pandailah untuk memilih informasi. Dan jangan asal telan mentah-mentah. Nah, sahabat channel, dalam setiap perkara hukum, termasuk kasus hukum Nikita Mirzani ya, tidak ada opini yang mutlak kebenaran dan tidak ada pendapat yang benar-benar salah. Kebenaran yang sejati dan hakiki hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Dan di dunia hukum, kebenaran itu harus dibuktikan di ruang sidang lewat fakta, saksi, dan akhirnya ketukan palu hakim. Dan kalau kalian benar-benar peduli dengan keadilan, sahabat channel, yuk mulai biasakan mengakses sumber yang kredibel. Bukan cuma dari gosip dan potongan-potongan video viral, ikuti terus netizen channel biar kalian gak ketinggalan edukasi hukum ringan tapi berbobot.